Halo guys, kembali lagi di channel Investor Logis. Kali ini kita akan menganalisa saham BSSR, Bara Multi Sukses Sarana Tbk. Jadi kita lihat dulu profilnya. PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk merupakan perusahaan pertambangan batubara. Jadi intinya mereka perusahaan pertambangan batubara ya. Tentu memproduksi batubara, lalu menjual batubara ke negara-negara tujuan yang membutuhkan. Gitu dulu konsep dasarnya. Produk batubaranya adalah batubara rendah sulfur, berkalori sedang, berendah. Pangsa pasar perusahaan antara lain adalah Cina, India, Taiwan, basic lah ya. Pangsa pasar perusahaan batubara Indonesia. Ruang lingkup kegiatan usaha perseroan adalah menjalankan usaha di bidang pertambangan, perdagangan, transportasi darat, serta perindustrian batubara. Kegiatan usaha tersebut dijalankan sepenuhnya oleh perseroan bersama entitas anak, yaitu PT Antang Gunung Meratus. Pertambangan dan perdagangan batubara menjadi kegiatan usaha utama perseroan, sedangkan yang lainnya menjadi kegiatan usaha penunjang. Oke. Pertambangan dan perdagangan batubara menjadi kegiatan usaha utama perseroan. Ingat, ini kata kuncinya ya. Jadi uang BSSR dari pertambangan dan penjualan batubara. Itu intinya. Anak perusahaan mereka cuma satu, PT Anteng Gunung Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi pertambangan mereka ini di Kalimantan Selatan ya, lewat PT Anteng Gunung Meratus ini. Nah, yang menguasai saham BSSR siapa yang mengendalikan? Ya ini PT Wahana Sentosa Cemerlang menguasai 50% saham BSSR. Yang kedua Tata Power 26%, GS Energy Corporation 9,7%, PT GS Global Resources 5%, sisanya Henry Angkasa, komisarisnya Daniel Suharya. Oke. Mereka listing sejak 2012, artinya sudah sekitar 10 tahun yang lalu. Oke. Presiden direkturnya Widada, Kamles Kumar, Wong Longji, Kim Jong-un. Oke. Presiden komisarisnya Badrudin Haiti. Jadi Badrudin Haiti ini mantan Kapolri ya, kalau kalian tahu, mantan Kapolri bapaknya. Oke, Presiden Direktur Widada, oke. PT Wahana Cemerlang Sentosa. Coba kita lacak ini ya. Siapa mereka ini gitu. Oke, anak perusahaan Bara Multi Sukses Sarana PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk. Oke. Nah, siapa pemilik PT Wahana Sentosa Cemerlang? Berdasarkan penelusuran, Wahana Sentosa Cemerlang dikuasai oleh Ganjo Hyang, istri mendiang pendiri grup Bara Multi, Antasius Tosin Suharya. Oh, oke. Jadi yang megang sampai BSSR itu PT Wahana Sentosa Cemerlang ini adalah PT yang dibuat oleh Bapak Antasius Tosin Suharya ini. Cuman setelah beliau meninggal, maka kepemilikannya dikuasai oleh istrinya Ganjo Hyang. Coba kita lihat ya. Ganjo Hyang. Perempuan terkaya RI, sosoknya misterius. Ganjo Hyang. Oh, ini orang. Ini orangnya. Inilah Ibu Ganjo Hyang. Jadi intinya kalau secara sederhana kita pahami siapa yang punya BSSR, ya ibu ini, Ganjo Hyang ini. Sederhana. Oke. Tata Power, Sinergi, ini sisanya perusahaan-perusahaan yang apa ya? Setahu saya mereka yang bermain di bisnis kendaraan listrik. Mungkin mereka ada fokus ke depan gitu tentang energi. Tata Power ini kan energi, JS Energy Corporation, pemain-pemain di energi lah. Oke, kita lihat core action-nya. Nah, jadi yang beli saham BSSR ini, saya tahu mereka pasti mempertanyakan tentang dividennya ya. Karena dividennya besar sekali tahun 2022 kan. Mereka perusahaan nomor 1 di Indonesia dengan pembagian dividen terbesar tahun 2022.
Dividen yieldnya sampai berapa persen tuh? Sebentar kita lihat. 49% dividen yieldnya. Jadi kalau kalian pegang sahamnya tahun 2021, di harga 1000-an nih, kalian tahan sampai pembagian dividen 2022, kalian udah untung berapa ratus persen. Dari dividen aja udah balik 50% modal kalian. Gitu ya. Nah, jadi cuman ada tapinya. Saya melihat riwayat dividen BSSR ini sedikit. Memang mereka bagi dividen terus sih. Tapi untuk yang besar itu ya baru tahun 2022 itu. Jadi untuk besar selanjutnya, dividen besar selanjutnya saya nggak bisa perkirakannya. Dan saya tebak juga nggak akan selalu gitu. Buktinya nih tahun 2023 tersendat di Juni kan. Padahal sebelumnya 2022 mereka Januari bagi, Mei, September, Desember. Ya memang harga batubara pada saat itu naik ke tren all time high di $400 per ton. Cuman ya kurang stabil menurut saya kalau di bagian dividennya. Tahun lalu memang besar sekali tapi kurang stabil untuk riwayatnya jangka panjang. Nah, kalau dilihat dari segi pertumbuhannya ya lumayan sih. Cuman saya kalau lihatnya itu bukan sekedar dari dividennya, karena logikanya dividen yang dibagikan perusahaan kan dari laba perusahaan. Jadi saya lihat labanya dulu, laba perusahaannya. Kalau besar labanya berarti masih masuk akal gitu. Nah, kita lihat di sini kuartal 1 2023 total aset lancar 4,1 triliun, aset tidak lancar 2, triliun, total aset 7 triliun, liabilitas 3 triliun, ekuitas 4 triliun, saham beredar 3 miliar. Jadi kalau kita bagikan ekuitas terakhir 4 triliun dibagi 3 miliar, maka akan kita dapati harga wajar BSSR di 1333. Harga sahamnya sekarang 3820 ya, udah jauh dari harga wajarnya. PE ratio, oke kita lihat dulu. PE ratio-nya 2,45, oke, price to book 2,50, harga wajarnya di 1500 diperkirakan ya. Saya kira 1300 1400 ini. Debt to equity ratio 0,03 rendah, oke, dividen yield-nya besar. ROE 102%. ROE 102%. Gila. Ini gara-gara 2022 nih. Harga batubara all time high. Jadi 1 tahun terakhir harga terendah mereka di 3130. 1 tahun terakhir harga tertinggi di 5800. Masih jauh ya kalau balik ke harga tertingginya. Nah, saya sebetulnya cukup puas sama saham BSSR, cuman melihat track record labanya, saya kira kecil ya gitu. Saya lihat di sini dari tahun 2017 sampai 2022 ya. Laba bersih tahun berjalannya 2017 1,1 triliun, 1 triliun, 400 miliar, 400 miliar, 2,9, 3,7 triliun. Nah, jadi BSSR ini masih kalah labanya dengan Adaro atau ITMG di batubara gitu. Jadi mereka menangnya di pembagian dividen yang besar. Itu aja sih kemenangannya. Ya pasti yang megang saham BSSR juga mengharapkan itu kan, pembagian dividen yang besar kan. Karena kalau kita bilang dari valuasi, ya valuasinya udah cukup mahal menurut saya. EBV-nya ada 2 nih, padahal ITMG masih 1. Adaro masih di bawah 1 lagi justru. Labanya jauh dibandingkan mereka, Adaro dan ITMG. Ya itu jadi cuman pembagian dividen yield-nya yang diharapkan oleh investor yang berinvestasi di BSSR. Ya cuman harus dipahami kalau harga batu bara jatuh, saya kira akan jatuh cukup dalam dari harganya hari ini di BSSR ini. Jadi saya kurang suka karena labanya kecil itu aja sih. Kalau dividennya saya puji. Besar sekali, ini perusahaan yang nggak pelit, itulah intinya. Wonderful company juga sih termasuk. Karena labanya udah di atas 1 triliun. Ya cuman itu aja. Labanya kurang besar menurut saya di perusahaan batubara. Ya wajar lah, karena anak perusahaannya kan cuma 1. Mereka kan nggak sebesar Adaro atau ITMG atau Bayan Resources. Ya, tapi mereka adalah perusahaan yang
Ya, tapi pada intinya mereka adalah perusahaan yang bagus karena membagikan dividen yang cukup besar. Itu aja sih dari BS untuk BSSR. Kuartal 2-nya belum update ya. Saya juga belum tahu nih. Laporan keuangan kuartalnya masih kuartal 1 aja. Kuartal 2-nya belum dilaporkan. Jadi itu aja untuk saham BSSR. Kita nggak tahu mereka riwayatnya bagi dividen gimana. Karena rekam jejak pembagian dividennya juga nggak apa ya, nggak terperkirakan gitu polanya. Kalau misalnya kita ada RO, ITMG, UNTR, saya kira 90% mereka akan bagikan 90% besar peluangnya mereka akan bagikan dividen di Oktober atau November atau Desember tahun ini, di akhir tahun lah pokoknya. Kalau BSSR kita nggak tahu baca polanya karena dividennya kan kadang ini 2022 4 kali, 2001 2 kali, 2020 sekali, 19 sekali, 18 2 kali. Nggak terpola gitu dia. Itu aja sih untuk sampai BSSR. Semoga bermanfaat dan ada gambaran buat kalian yang mau masuk. Terima kasih. Kawan-kawan jangan lupa subscribe video ini ya dan channel ini. Thank you. Sampai jumpa kembali.